ada 2 audiens yang diperkenankan untuk bertanya. Silahkan 2 audiens dan nanti akan singkat saja untuk menjawab. Silahkan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Bung Anies, seperti kita ketahui bahwa keberhasilan negara-negara maju dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik itu karena didukung oleh peran penting dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Nah, seperti kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia ini telah melakukan langkah fundamental dalam reformasi lembaga riset melalui pembentukan apa yang disebut dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kita sebut singkat dengan BRIN. Gitu. Nah, pertanyaan saya, pertama adalah bagaimana Bung Anies menyikapi Big Bang Reform yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR RI ini. Yang kedua, langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan jika Bung Anies terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029 dalam rangka penguatan lembaga riset. Nah, yang ketiga, saya setuju dengan penguatan desentralisasi relasi antara pemerintah pusat dan daerah tadi. Tapi pertanyaan saya kemudian, kira-kira kalau terpilih jadi presiden, apa langkah konkret untuk mewujudkan gagasan desentralisasi asimetris, tapi betul-betul dalam koridor unitary state? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Syarif. Ini tulisan-tulisannya menjadi bacaan kita zaman desentralisasi dulu belajar kita, Prof. Syarif. Kami masih belajar desentralisasi, udah bacanya the guru ini desentralisasi. Terima kasih, Prof. Terkait dengan BRIN, saya ingin menyampaikan disinilah peran metode ilmiah, ilmu pengetahuan, dan ahli. Kenapa? Pemimpin politik merumuskan tujuannya. Kami ingin agar kegiatan riset di Indonesia itu tumbuh, berkembang, bermanfaat, dan menjangkau semua. Model organisasi apa yang paling optimal untuk melakukan itu? Hanya ada organizational behavior, ada organizational theory, ada banyak sekali pengelolaan institusi yang di situ menjadi contoh. Dan nanti kita punya komparatif referensi dari berbagai negara. Nah, ini Pak, yang menurut hemat kami, Prof. Syarif, sebenarnya pemimpin politik membuat pertanyaan itu, lalu expert memberikan alternatif format organisasinya. Tapi yang sering terjadi, pemimpin politik bilang, saya mau ini, tolong carikan justifikasinya gitu. Itu yang sering terjadi. Saya mau kebijakan A, tolong dibuatkan justifikasinya. Nah, sebenarnya pemimpin politik menentukan objektif atau tujuan apa yang mau diraih. Lalu para pakar memberikan opsi-opsi mana yang paling bisa di-exercise. Dari situ ditentukan apa yang paling tepat. Jadi menyangkut soal ini adalah sebuah produk undang-undang sekarang. Produk undang-undang ini bukan sekedar saya berpandangan bila ada aspirasi objektif di mana struktur mengganggu delivery, struktur mengganggu pencapaian, maka harus dilakukan penyesuaian struktur. Tapi bukan penyesuaian itu karena aspirasi saja, itu harus mendasarkan kepada evidence. Jadi begitu Pak Syarif. Saya berpandangan yang sudah apapun ini kebijakan. Saya sering ditanya, Pak, kebijakan ini diteruskan apa tidak? Kebijakan ini diteruskan apa tidak? Bukan selera saya soal apa tidak. Kami inginnya rumuskan objektifnya, metodenya dibahas. Nah, jadi tapi saya sampaikan, menurut hemat kami harus selalu terbuka melakukan perubahan apabila di dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jangan sampai kita sudah terlanjur khawatir kehilangan wibawa dipaksakan untuk jalan terus. Nah, kalau begitu malah justru kehilangan wibawa. Di depan siapa? Di depan sejarawan di masa depan, Pak, gitu. Jadi gitu kira-kira.
Kemudian yang kedua, penguatan lembaga riset. Kami memandang kekuatan lembaga riset itu pada perisetnya. Jadi pengembangan kapasitas. Kita harus invest lebih banyak untuk pertukaran peneliti. Harus invest lebih banyak untuk pendidikan bagi anak-anak muda yang mau menjadi peneliti. Dan kita harus buka semua bidang, jangan hanya diarahkan kepada sifatnya aplikasi atau terapan, tapi juga di bidang ilmu yang sifatnya lebih dasar, lebih murni. Nah, investasi di situ menurut saya itu salah satu penguatan yang paling dasar. Karena kekuatannya bukan pada bangunannya, bukan pada organisasinya, bukan pada anggarannya, tapi pada penelitinya. Nah, terus-menerus dirangsang untuk bisa setara dengan lembaga-lembaga penelitian dunia lainnya. Kalau tidak, kita akan repot. Dirumuskannya begini, Pak. Peneliti Indonesia harus bisa tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona ketika jadi peneliti di negeri orang. Gitu kira-kira sederhananya. Jadi ketika dia datang ke negeri-negeri lain, tuh orang bilang, ini peneliti yang benar nih. Jangan sampai ketika sampai di sana kita, iya, ternyata jago kandang gitu. Kita ingin itu setara. Terakhir, kami setuju Pak, memang negara kita adalah kesatuan, pendekatannya desentralistis. Menurut hemat kami, pada target pembangunan, prioritas pembangunan itu disepakati. Cara teknis menyelenggarakannya, kewenangan daerah itu diberikan. Sehingga tiap daerah punya ruang untuk bisa mengerjakan sesuai dengan sumber daya, konteks, masalah yang mereka miliki. Jangan segalanya serba diatur secara seragam dari pusat. Kalau semuanya diatur secara seragam, yang paling enak itu Jakarta. Karena pusat adalah Jakarta. Jadi kalau Jakarta mengatakan ya pasti itu prioritasnya di pusat juga. Tapi kalau ketemu dengan daerah yang geografisnya menantang, ukurannya luas, penduduknya sedikit, maka itu akan mengalami kerumitan. Jadi kami sepakat Pak, prinsip kebijakan yang disusun harus memberikan ruang bagi desentralisasi asimetris karena ada objektif yang simetris. Terima kasih.